Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok peradaban Romawi kuno. Nama saya Princess Aurel, absen 26 dari kelas 10 IPS 3. Yang pertama saya akan menjelaskan letak geografis Romawi kuno. Dari batas utaranya ada pegunungan Alpen, batas timurnya ada Laut Adriatik dan Laut Ionia, batas selatannya ada Laut Sisilia, dan batas baratnya ada Laut Tirenia dan Laut Liguri. Romawi sangat amat berkembang karena adanya suku Latia. Mereka mendiami muara sungai Tiger. Mereka menyebut tempat tinggal mereka adalah Latium, yang berarti lembah pegunungan yang tanahnya amat sangat subur untuk pertanian. Penduduk dari Latia menyebut diri mereka adalah bangsa Latin. Pendiri dari Romawi ada dua, mereka adalah kembar, yaitu Remus dan Romulus. Mereka adalah keturunan pahlawan Troya. Lalu mereka diasuh oleh seekor serigala, maka dari itu lambang dari Romawi adalah seekor serigala. Bangsa Romawi juga mempunyai 4 bangsa, yaitu bangsa Etruska, bangsa Latium, bangsa Kolonia, dan bangsa Kartago. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Putra dari kelompok Romawi kuno. Mau jelasin sistem pemerintahan kerajaan Romawi kuno. Pertama, zaman Republik dari 510 sampai 27 sebelum Masehi. Terus yang kedua ada zaman kerajaan dari 750 sampai 510 sebelum Masehi. Sama zaman kekaisaran 27 sebelum Masehi sampai 47 6 Masehi. Kerajaan Romawi adalah sebuah pemerintahan monarki di kota Roma, dan wilayah kekuasaannya tidak banyak yang diketahui mengenai sejarah kerajaan Romawi karena tidak ada sumber tertulis yang berasal dari zaman tersebut. Kebanyakan sumber ditulis selama masa Republik dan Kekaisaran berdasarkan pada legenda. Sejarah kerajaan Romawi bermula sejak pendirian kota tersebut sekitar tahun 753 sebelum Masehi dan berakhir setelah pemulingan kekuasaan para raja dan pendirian Republik pada 509 sebelum Masehi. Yang kedua, Republik Romawi adalah fase dari kebudayaan Romawi kuno yang ditandai dengan bentuk pemerintahan republik. Periode Republik Romawi dimulai dari penggulingan kerajaan Roma dan diikuti oleh berbagai perang saudara. Pada masa Republik Romawi mulai terjadi perang terkenal yang bernama Perang Punik antara Republik Romawi dengan Kekaisaran Kartago. Kapan tepatnya Republik Romawi berakhir masih belum diketahui dan oleh para sejarawan, tergantung definisi yang digunakan. Sebagian sejarah mengusulkan penunjukan Julius Caesar sebagai diktator seumur hidup pada 44 sebelum Masehi, dan sebagai lainnya mengusulkan pertempuran Actium 2 September 31 sebelum Masehi, dan sebagian lainnya mengusulkan pemberian kekuasaan penuh bagi Octavianus pada 16 Januari 27 sebelum Masehi sebagai tanggal berakhirnya Republik Romawi dan berdirinya Kekaisaran Romawi. Kekaisaran Romawi adalah periode pasca Republik dari peradaban Romawi kuno, dicirikan dengan pemerintahan yang dipimpin oleh kaisar dan kepemilikan wilayah kekuasaan yang luas di sekitar Laut Tengah di Eropa, Afrika, dan Asia. Republik berusia 500 tahun yang mendahulunya setelah melemah dan stabil akibat serangkaian perang saudara dan konflik politik. Ketika Julius Caesar kemudian dibunuh pada tahun 44 sebelum Masehi, perang saudara dan pengeksekusian terus berlangsung yang berpuncak pada kemenangan Octavianus, putra angkat kaisar, atas Mark Antony dan Cleopatra dalam pertempuran Actium serta ditaklukkannya Mesir. Setelah peristiwa di atas, kekuasaan Octavianus menjadi tak tergoyahkan. Pada tahun 27 sebelum Masehi, Senat Romawi secara resmi memberikan kekuasaan penuh dan gelar baru Augustus yang secara efektif menandai berakhirnya Republik Romawi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang kepercayaan sistem kepercayaan Romawi kuno. Sistem kepercayaan Romawi kuno dibagi menjadi dua, ada animisme dan dinamisme. Animisme ini adalah agama yang mengajarkan bahwa tiap-tiap benda baik yang bernyawa maupun yang tidak bernyawa mempunyai roh. Nah, animisme ini didapatkan dari turunan dari Yunani kuno. Yang selanjutnya ada politeisme. Politeisme adalah bentuk kepercayaan yang percaya bahwa adanya lebih dari satu Tuhan, atau menyembah secara harfiah berasal dari bahasa Yunani, atau yang banyak Tuhan gitu. Animisme ini juga kepercayaannya ketika kerajaan Roma berdiri, kepercayaan masyarakatnya masih bersifat animisme. Kepercayaan ini mengenal adanya beberapa roh, seperti Vesta sebagai roh pengurus api tungku, Lares sebagai roh penjaga batas ladang keluarga, Penates sebagai roh penjaga lubung atau gudang, Janus sebagai roh penjaga pintu rumah, yang terakhir Leres Familiaris, roh sebagai penjaga rumah. Selanjutnya ada politeisme. Politeisme ini seperti dewa-dewi Romawi yang dipercaya oleh masyarakat waktu itu. Contohnya ada Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gisela Putri, saya kelas 10 IPS 3, absen 14. Ini dari kelompok Romawi kuno ingin menjelaskan peninggalan kebudayaan dari Romawi kuno. Yang pertama ada seni arsitektur. Seni arsitektur merupakan percampuran antara kebudayaan Etrusker dan Yunani. Telah diciptakannya sistem atap kubah untuk memperluas ruang dan sistem beban sebagai rangka bangunan yang kuat. Bentuk denahnya geometris dan simetris. Bangunan bagian dalam pada umumnya dihiasi berbagai lukisan yang seakan-akan terlihat melalui jendela dengan maksud agar ruangan terlihat lebih luas. Bangunan-bangunan yang diciptakan antara lain kuil dewa-dewi, limes, amfiteater dan kolosium, dan akuaduk. Yang kedua ada seni sastra. Pada awalnya perkembangan karya sastra Romawi mendapat pengaruh yang kuat dari Yunani. Namun berangsur-angsur karya mereka menampakkan ciri khas Romawi. Beberapa hasil karya sastra pada zaman Romawi kuno yaitu Vergilius menulis buku Epos Aeneas, Horatius menulis buku berjudul Oda, Livius menulis buku berjudul Magnum Opus, Ovidus menulis buku Metamorphoses, dan Seneca menulis buku berjudul Dialog. Yang ketiga, dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam bidang ilmu pengetahuan, bangsa Romawi meneruskan pengetahuan yang telah berkembang pada zaman Yunani kuno. Kemajuan peradaban Romawi berbanding lurus dengan perkembangan ilmu pengetahuan bangsa Romawi. Beberapa sumbangan peradaban Romawi dalam hal ilmu pengetahuan diantaranya: 1. Romawi mencetak banyak sarjana dan mengemukakan dan melaksanakan berbagai teori sehingga terlihat perkembangan bidang pendidikan. Yang kedua, diciptakannya berbagai perkakas kedokteran dan obat-obatan. Yang ketiga, sistem alfabet, huruf Latin, dan bilangan pada awalnya berasal dari peradaban Romawi. Yang keempat, bahasa Latin merupakan akar dari bahasa-bahasa Eropa. Yang kelima, munculnya pengetahuan membangun jalan, akuaduk, tata kota, sistem katrol, sehingga astronomi dan teknik pertambangan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Kaler Putra, kelas 10 plus 3 absen 18, akan membacakan materi tentang Romawi kuno. Yang pertama, pemerintahan militer. Sejak 1500 sebelum Masehi sampai mendekati 500 Masehi, selama 2000 tahun, pemerintahan Romawi kuno lebih memakai sistem pemerintahan yang sama. Dengan kata lain, tidak banyak terjadi perubahan. Meskipun perubahan itu tetap ada seiring waktu, pada awalnya Romawi dipimpin oleh raja yang dibantu oleh senat. Ketika Republik Romawi pertama kali didirikan pada 500 sebelum Masehi, raja diganti oleh 2 orang yang disebut konsul.
sedangkan senat tetap ada. Perempuan tidak diperbolehkan menjadi konsul. Kedua konsul memegang kendali atas pasukan, berhak menyatakan perang, menentukan pajak, dan membuat hukum. Suatu keputusan harus disetujui oleh kedua konsul. Jika salah seorang mengatakan veto atau yang artinya tolak, maka tidak akan dilaksanakan. Yang kedua, ada perang gladiator. Gladiator dalam bahasa Latin gladiator yang berarti ahli pedang. Dari kata lain, pedang adalah perang bersenjata yang melakukan pertarungan untuk menghibur para penonton di Republik Romawi dan Kekaisaran Romawi. Mereka bertarung melawan sesama gladiator, binatang buas, dan narapidana. Beberapa gladiator merupakan sukarelawan yang mempertaruhkan kehidupan sosial dan nyawa mereka di arena. Sementara sebagian besar gladiator direndahkan sebagai budak, dididik secara keras, terpinggirkan secara sosial, dan dipisahkan bahkan setelah mati. Terlepas dari asal-usul mereka, gladiator memberikan contoh etika pertarungan Romawi kepada para penonton, dan ketika bertarung ataupun ketika mati, mereka dapat menimbulkan kekaguman dan pujian. Mereka digambarkan dalam seni, kelas atas maupun kelas bawah, dan dinilai mereka sebagai penghibur dikenang dalam objek-objek berharga dan biasa di penjuru dunia Romawi. Yang ketiga, ada masa keruntuhan. Keruntuhan Kekaisaran Romawi Barat, juga disebut keruntuhan Kekaisaran Romawi atau keruntuhan Roma, adalah masa ketika Kekaisaran Romawi terpecah menjadi beberapa negara. Pada tahun 117, Kekaisaran Romawi masih berada pada puncak kejayaannya. Namun, pada tahun 376, Romawi Barat mulai melemah akibat meletusnya perang Goth tahun 376 sampai 382 dan serangan suku barbar lainnya. Pada tahun 395, setelah berhasil memenangkan dua perang saudara yang memporak-porandakan Kekaisaran Theodosius I meninggal dunia. Penerusnya membagi kekaisaran menjadi dua, dan keduanya merupakan pemimpin yang tidak cakap. Pada tahun 476, ketika Odoacer berhasil menjatuhkan Kaisar Romawi Barat terakhir, Romulus Augustulus, sang kaisar tidak lagi memiliki kekuatan politik, militer, ataupun finansial, dan juga tidak dapat mengendalikan wilayah-wilayah Romawi Barat karena sudah direbut oleh suku barbar lainnya. Walaupun pengaruh budaya Kekaisaran Romawi Barat ini masih dirasakan hingga saat ini, kekaisaran ini tidak akan pernah bangkit lagi. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penerusnya membagi kekaisaran menjadi dua, dan keduanya merupakan pemimpin yang tidak cakap. Pada tahun 476, ketika Odoacer berhasil menjatuhkan Kaisar Romawi Barat terakhir, Romulus Augustulus, sang kaisar tidak lagi memiliki kekuatan politik, militer, ataupun finansial, dan juga tidak dapat mengendalikan wilayah-wilayah Romawi Barat karena sudah direbut oleh suku barbar lainnya. Walaupun pengaruh budaya Kekaisaran Romawi Barat ini masih dirasakan hingga saat ini, kekaisaran ini tidak akan pernah bangkit lagi. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.